Makanya Jokowi angkat si Heru, penjabat gubernur, bekas staf dia di DKI. Jadi orang dekat dia di istana untuk menjadi penjabat gubernur DKI Jakarta. Kerjaan si Heru ini pretelin apapun yang dikerjain sama Anies. Coba lihat, kerdilnya ini orang bisa mikirin bagaimana ngerjain Anies, kata RR. Padahal menurut RR tidak ada pemimpin Indonesia selama ini yang sekerdil rezim Jokowi saat ini. Ya, hanya kelompok yang takut dengan pemimpin yang berprestasi yang kemudian terus menghembuskan isu politik identitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Tapi ini kita akan bacakan saran ngeri-ngeri sedap dari Rizal Ramli yang as usual ngomong apa adanya. Yaitu dia bilang, blak-blakan saran RR untuk Anies, tak usah dekati Jokowi lagi, dia sudah sebel ya. Artinya maksudnya biar tahu diri ya, orang disebelin gak mau dekat-dekat ya. And then the question is, siapa pula yang mau mendekat ya. Tapi kita tidak tahu, karena kalau kata Sun Tzu itu jangan jadikan musuhmu sebagai musuhmu, jadikanlah dia teman ya, agar dia tidak destruktif ya. Cara menundukkan musuh itu kan jadikan teman ya, kalau tidak bisa ditundukkan dengan hard power. Oke, Sobat era sekalian, tapi gak ada yang namanya an enemy sebagaimana arti harfiahnya, tapi this is a political enemy, hanya musuh politik dalam pengertian in competition ya. Anies pernah menyebutnya sebagai mitra tanding, bukan sebagai musuh tapi mitra latihan ya. Mitra latihan itu kalau tidak bertanding sungguhan, sparring partner. Tapi kalau sudah latihan ya musuh, tapi musuh dalam pengertian yang positif untuk menunjukkan siapa yang terbaik ya. Oke, Sobat era sekalian, coba kita bacakan ya komentar Sobat RH. Oh belum ya, kita bacakan beritanya dulu. Oke, saran Rizal Ramli untuk Anies, tidak usah dekati Jokowi lagi, dia sudah sebel. Republik Merdeka ya, bakal calon presiden capres yang dideklarasikan Partai Nasdem, Anies Baswedan disarankan untuk tidak lagi mencoba cara-cara melobi Presiden Joko Widodo. Sebab lobby-lobby itu akan percuma karena Jokowi memiliki dendam khusus kepada Anies. Oke. Salah satu indikator mengukur dendam Jokowi itu adalah penunjukan Heru Budi Hartono sebagai penjabat gubernur DKI Jakarta untuk mempreteli kinerja Anies Baswedan yang sudah baik di ibu kota. Begitu kata ekonom senior Rizal Ramli di acara peluncuran Cerutuk Nusantara LST Independiente di Kopi Timur, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Apa ini? Dalam hal ini Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu menyayangkan langkah Anies menemui Gibran Rakabuming Raka di Solo. Aduh Anies, belajarlah sedikit, gak usah main-main kayak gitu dekati Jokowi karena gak mempan. Jokowi sudah sebel sama dia, ujar RR seperti dikutip kantor berita politik RMOL. Dalam acara diskusi ini, RR sempat menyinggung soal pernyataan yang disampaikan oleh Pandan Nababan terkait Jokowi merupakan orang yang pendendam. Terkait dengan ini, RR bilang Jokowi balas dendam terhadap Anies dengan cara menunjuk Heru Budi sebagai pejabat gubernur DKI Jakarta selepas Anies purna tugas. Makanya Jokowi angkat si Heru, penjabat gubernur, bekas staf dia di DKI. Jadi orang dekat dia di istana untuk menjadi penjabat gubernur DKI Jakarta. Kerjaan si Heru ini pretelin apapun yang dikerjain sama Anies, termasuk soal jalur sepeda dan sebagainya. Coba lihat, kerdilnya ini orang bisa mikirin bagaimana ngerjain Anies, kata RR. Padahal menurut RR tidak ada pemimpin Indonesia selama ini yang sekerdil rezim Jokowi saat ini.
Ini negara terlalu besar, penduduk 270 juta, masalahnya kompleks sekali. Nggak bisa kita ngandalin pemimpin yang kerdil, yang pikirannya picik pungkas RR, luar biasa. Republik Rakyat RR ya, RR tuh nggak tahu RR apa, RRI ya, Republik Rakyat Indonesia, Radio Republik Indonesia. Ya, sahabat era sekalian, ini ada Lius dukung gagasan Lanyala soal kembali ke UUD 45 asli ya. Ya, ini bukan soal dukung mendukung, tetapi the time is about timing, ya kan? The problem is about timing, ya. Oke, sobat era sekalian, sepakat dengan Jokowi, Waketum Garuda hanya calon tanpa prestasi yang pakai politik identitas dan agama, ya. Ya, hanya kelompok yang takut dengan pemimpin yang berprestasi yang kemudian terus menghembuskan isu politik identitas. Jadi sebenarnya aneh ini ya. Anies sudah bergerak dari Anies bahkan tidak ingin melakukan menyinggung politik identitas karena itu framing. Dia tidak mau terjebak dalam framing itu. Tapi karena dia dijebak terus biar masuk. Ketika dia mau keluar dari jebakan framing itu, dia disuruh masuk terus sama para pengkritiknya, para penghinanya, agar dia tetap sah dikatakan sebagai bapak politik identitas. Jadi kenapa? Karena takut berdebat sama Anies. Itu yang susahnya. Berdebat dengan Anies, calon-calon presiden yang akan ditandingkan dengan Anies ya. Ganjar jago debat sesungguhnya ya. Prabowo tidak tahan dia berdebat dengan anak muda ya, seperti Anies Baswedan. Paling dia ujung-ujungnya maki-maki nanti, takutnya, khawatirnya. Kenapa? Karena orang tua itu kalau diserang anak muda, dia merasa saya dikurang ajari. Makanya dia tidak sabar. Itu psikologis orang tua. Tapi kalau sama-sama muda, Ganjar kelahiran tahun 68, Anies kelahiran tahun 69, nah itu cocok tuh ya. Mungkin debatnya itu akan berdarah-darah itu, karena sama-sama pernah menguasai birokrasi. Tapi one thing for sure, debate is not in English. Kalau in English mati Ganjar. One thing for sure. Jadi itu saja rahasianya ya. Jadi kalau debatnya dalam bahasa Inggris mati Ganjar. Kira-kira begitu. Tapi kalau debatnya masih dalam bahasa Indonesia, itu oke ya. Masih oke ya. Oke, sobat era sekalian. Jadi sobat era sekalian, coba kita lihat ya. Oke, kita akan bacakan komentar Sobat RH terkait dengan ini ya. Oke, coba kita lihat. Luar biasa ya, pagi yang cerah, pagi yang indah, luar biasa kita ya. Dari belakang Jaja ya. Jakpar ente tinggal oke ini. Setuju dengan RR, seharusnya Pak Anies jangan takut bersikap tegas sama Jokowi. Kalau takut dan tunduk sama Jokowi, apa bedanya dia dengan capres lain ya? Oke, kita hargai pendapat ya. Kemudian apa lagi nih? Tidak ada yang salah di antara keduanya, tapi tetap harus diwaspadai, itu siap dari Pak Jokowi dan yang di belakangnya. Oke. Saya yakin Anies akan didukung orang-orang yang pada waktu diumumkan Wowo jadi calon menteri di kampanye akbar seperti RG, RR, Gatot, Ihsanuddin, Faisal Basri, Antoni Budi, Maria, dan herannya mereka semua sekarang jadi oposisi. Oke. Rezim Jokowi dan PDIP ikut andil rusaknya bernegara dan politik di Indonesia. Berbagai intrik suap matinya reformasi dan demokrasi di zaman Jokowi. Ayo ambil sembakonya, ambil kaosnya, ambil sepedanya, tetap coblos dan pilih Anies Baswedan ya. Terus up Anies Pak Prop, siapa tahu jadi menteri nanti atau staf khusus. Wahahaha. Kalau staf khusus, saya udah pernah jadi staf khusus, ngapain ya? Kalau menteri. Jadi sekali lagi saya katakan ya, kalau kita berjuang memberikan nilai pengen jabatan, maka ngapain susah-susah, ikut arus saja ya kan? Jadi kalau hari ini berkuasa Jokowi, puji Jokowi ya kan? Tidak usah kritik kekuasaan ya, ikut aja kekuasaan. Pasti dapat jabatan terus kan? Pasti senang kan kalau kekuasaan dipuji-puji kan? Apalagi yang memujinya ibaratnya orang yang punya media ya, yang bisa bicara setiap saat ya kan? Jadi bukan itu sobat era sekalian. Yang kita perjuangkan adalah value, nilai ya. Jadi kalau Anies pun tidak benar ya kita teriak terus ya, kita berteriak. Jadi itu sama seperti yang dikatakan Rocky Gerung.
Kenapa dia mengkritik Jokowi? Dia bilang kalau Prabowo jadi presiden, menit ke-6 dia langsung kritik setelah sumpah. Nggak salah menit ke-6 ya dia bilang. Kenapa? Itu filosofi ya. Jadi kalau Anda misalnya sebagai intelektual independen bebas, ya Anda berhak bisa mengemukakan pendapat apapun dan pendapat Anda tidak dipengaruhi oleh posisi atau pemberian apapun. Kalau Anda berada di sisi negara, Anda diminta untuk amanah, jujur dan amanah. Tapi Anda di luar negara, Anda diminta untuk terus kritis menjaga kepemimpinan. Jadi it is about division of labor. Nah, cuman masalahnya adalah teman-teman yang mantan aktivis itu nggak paham dengan division of labor. Jadi mereka yang sudah menjabat di kekuasaan malah sebel sama orang-orang yang suka mengkritik di luar kekuasaan dengan mengatakan they are doing nothing. Jadi mereka menganggap bahwa doing something itu if you join the government. Masalahnya adalah to join the government itu about hati. Apakah secara hati Anda cocok apa enggak, ya kan? Kalau Anda merasa enggak cocok, ya Anda berhak dong untuk mengambil sikap untuk keep distance from the government. Nah, in keeping distance from the government itu, Anda sampaikan kritik, Anda sampaikan saran, ya kan? Ada yang bilang, wah, RH ngeritik saja tanpa saran. Siapa bilang? Saya mengkritik itu sekaligus satu kesatuan dengan sarannya, ya kan? Contoh misalnya, saya mengatakan, saya mengkritik Presiden Jokowi itu harusnya tidak memihak. Nah, sarannya ya independen harus netral sama independen berbeda ya. Independen itu kemampuan untuk bersikap, tapi netral itu adalah sikap untuk tidak memihak, itu beda ya. Oke. Nah, saya in this case adalah independent because what? Because I'm not public official. Kalau saya public official ya, maka saya harus netral, terutama kalau saya ASN, aparatur sipil negara ya. Coba kita bacakan lagi. Kemudian dibandingkan zaman SBY di rezim ini nilai-nilai demokrasi semakin mundur. Ada permainan dan pesanan dari oligarki. Setiap kebijakan di zaman SBY berangkat dari latar belakang dan gagasan yang jelas. Victor Simanulang ya. Nggak tahu ini nama asli atau bukan, menarik ya. Begini, kalau bandingannya, kalau soal demokrasi ya, saya agree dengan Victor Simanulang. Saya merasa bahwa pada zaman Jokowi ini demokrasi justru terancam. Beda sama zaman SBY. Makanya saya ingat ya, satu-satunya aktivis yang ditangkap itu ya Ferry Juliantono saja. Itu waktu demo BBM. Karena waktu demo BBM itu ada bakar-bakaran tuh. Dan saya dikasih tahu Rizal Ramli yang membakar, yang sebenarnya aktor bakar-bakaran itu suruhan dan orangnya sekarang di DPR, kata Rizal Ramli. Tapi of course I don't want to mention the name, ya kan? Jadi ya permainan-permainan gitulah ya. Permainan-permainan intelijen seperti itu. Nah, oke, apa lagi ya? Jadi Presiden SBY dikritik karena dianggap autopilot, ya. Itu karena kita nggak punya bandingan dan kita selalu mengkritik kekuasaan kan. Tapi begitu bandingannya dengan Presiden Jokowi dalam hal demokrasi, sekali lagi once again demokrasi, hak asasi, perlindungan HAM dan pemberantasan korupsi, maka saya mengatakan kalau soal demokrasi SBY lebih baik. Soal perlindungan HAM ya beda-beda tipis. Tapi jangan lupa di SBY tidak ada tragedi seperti Kanjuruhan dan terutama adalah KM50 ya, yang tidak mau diproses secara transparan oleh kekuasaan. Kegagalan SBY adalah memproses Munir saja. Karena Munir itu adalah terjadi pada pemerintahan Megawati dan pada pemerintahan SBY tidak pernah diselesaikan walaupun ada tim independen pada waktu itu. Yang diselesaikan tuh ya sekali lagi bukan main actornya, bukan aktor utamanya ya. Oke, kalau dalam hal demokrasi, dalam hal konstitusi sama saya kira ya, sama-sama tidak menghargai konstitusi kalau indikatornya adalah presidential threshold. SBY ketika ada kekuasaan dia nggak mau menghilangkan itu. Bagaimana dengan sudah tadi ya, pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi jauh lebih baik di zaman SBY. Kenapa? Buktinya orang-orang di lingkar kekuasaan SBY malah dihabisi oleh KPK. Itu menunjukkan bahwa KPK itu very very independent. Kapasitas pemimpinnya, jangan kasih ampun dalam mencecarnya. Oke, nanti kita akan pikirkan ya. Karena kalau dia belum menjadi calon, ya nggak akan mau lah ya. Nanti akan kita undang ketika sudah jadi calon aja. Kalau belum jadi calon, nggak akan mau dia. Karena tidak ada kewajiban.
Tapi kalau sudah jadi calon, nah ini baru kita undang ya. Nantilah kalau sudah jadi calon, karena kalau jadi calon itu kita akan umumkan si A, si B, si C nggak mau datang. Tapi ada tapinya, ini mohon maaf. Agak berat kalau saya menyelenggarakannya, karena saya sekarang akan dipandang tidak netral, ya kan? Karena kan saya kan ibaratnya selalu mengendorse hal-hal yang baik tentang Anies misalnya. Jadi agak berat juga. Mungkin Ganjar nggak mau datang karena dianggap saya akan lebih mengendorse Anies Baswedan. Padahal sesungguhnya kalau mereka mau datang sama-sama, wah pertanyaannya pasti netral. Karena kan kita ingin menggali kebaikan. Bukan kita menjadi tim sukses, tapi ingin menggali kebaikan. Siapapun yang melancarkan atau mencurahkan kebaikan kita akan dukung, kan begitu soalnya. Kemudian zaman Jokowi siapa yang ditangkap dari PDIP? Harun Masiku di mana? Enggak juga ya. Juliari Batubara kan ditangkap juga, walaupun dianggap bahwa Juliari itu adalah sisa-sisa anak buahnya Novel Baswedan ya. Makanya setelah itu kan ada akselerasi untuk memberhentikan orang-orang di dalam KPK. Nah itu makin menunjukkan tidak ada independensinya. Oke. Zaman SBY semuanya terukur, pembangunan diukur dari kekuatan ekonomi, tidak ada koruptor yang dilindungi. Tidak ada koruptor yang dilindungi, is it? Are you sure? Kalau saya mengatakan ya sebenarnya tetap saja ada persoalan ya. Tapi menurut saya jauh lebih buruk sekarang. Bagaimana dengan pembangunan infrastruktur? Nah kalau pembangunan infrastruktur oke lah, Jokowi boleh berbangga lebih baik. Tapi sekali lagi saya mengatakan kalau soalnya adalah pembangunan fisik, ya kan pembangunan fisik itu harus kontinuitas dari yang ada, ya kan? Kalau misalnya yang ada belum selesai diselesaikan, ya kan? Kira-kira begitulah. Cuman itu kan soal concern. SBY concernnya sepertinya pada demokrasi dia pada waktu itu. Makanya ada Bali Demokrasi Forum misalnya, yang event demokrasi tahunan, yang kemudian nggak ada lagi zaman zaman Jokowi ini, karena dia tidak tertarik untuk bicara demokrasi. Bahkan dia mengatakan tidak perlu oposisi. Padahal oposisi dalam demokrasi is a must, ya kan? Yang kata Rocky ini nggak paham tentang demokrasi, ya kan? Karena bilang nggak perlu oposisi, ya. Oke. Kemudian Pak Refli join dengan banyak tokoh seperti RG, Helmi Yahya, Akbar Faisal, biar kesannya tidak hanya diselenggarakan oposisi. Ya bolehlah nanti kita gabung-gabung ya. Biar nanti yang biasanya makin gabung tuh makin susah. Karena semuanya pengen memaksakan pendapatnya ya. Oke. Tapi SBY tidak cawe-cawe presiden selanjutnya. Tapi si Joko sibuk dengan 3 periode perpanjangan masa jabatan dan mempersiapkan capres. Nah ini yang lag point dan pemerintahan Presiden Jokowi. Seolah-olah kurang gitu loh. Kalau SBY ya 2 periode sudah selesai. Dia nggak mikir. Pada waktu itu sih sebenarnya dia melakukan konvensi untuk memilih calon dari Partai Demokrat. Dulu ada Dahlan Iskan, Anies Baswedan juga ikut. Kemudian adiknya sendiri, adik Bu Ani Yudhoyono yang meninggal ya. Kemudian ada juga Irman Gusman ikut, Dinopati Jalal juga ikut, Gita Wirjawan juga ikut, dan akhirnya dia tidak bisa dicalonkan. Pemenangnya konon katanya Dahlan Iskan, suara terbanyak, tidak bisa dicalonkan karena yaitu Demokrat tidak punya kursi 20%. Dan unfortunately Presiden Jokowi tidak mengeluarkan dekret untuk menghapuskan presidential threshold tersebut. Coba dihapuskan ya. Walaupun gelagatnya akan ditolak oleh mayoritas parlemen yang kemudian pada waktu itu dikuasai oleh aliansi Golkar dan katakanlah PDIP. Karena Golkar dan PDIP kan yang berkepentingan terhadap tingginya presidential threshold karena mereka partai besar ya, PDIP dan Golkar. Rahman Hidayat, sehat selalu Bung Refli. Kalau saya sih yes, Soeharto Smiling General. Udah saya bikin lagunya, ada di YouTube Fenty Manurung Channel. Jadi sahabat era sekalian, saya nggak tahu ya Rahman Hidayat ini Anda usianya berapa ya. Kalau Anda tidak pernah hidup pada zaman era Orde Baru, benar Anda akan memuji-muji Pak Harto. Tapi kalau Anda hidup pada era Orde Baru, Anda akan tahu ya betapa otoriternya Pak Harto tersebut. Jadi saya nggak akan mengatakan bahwa Orde Baru itu baik, ya kan? Orde Baru itu orde yang paling
menurut saya paling menyeramkan, ya kan? Cuman bedanya adalah pada waktu itu saya masih muda. Jadi itu aja ya, kita masih muda. Tapi demokrasinya parah payah ya. Mengkampanyekan golput aja nggak boleh, ya kan? Jual buku bisa ditangkap, ya kan? Diskusi bisa ditangkap. Masa orang diskusi bisa ditangkap? Kalau ada kegiatan mahasiswa, izinnya sampai, kalau misalnya kita mengadakan temu ilmiah nasional, izinnya sampai Mabes Polri, gila apa, ya kan? Jadi nggak bisa lah kita mengatakan era Soeharto adalah era yang hebat ya. Oke, sobat era sekalian, itu saja ya. Kita akan lanjutkan dengan isu lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.